Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar di beberapa aplikasi pinjaman online. Ada di EasyCash, Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, KTA Kilat, ada Kami, Cairin, dan Rupiah Cepat. Beliau ini bercerita nih, beliau sedang gagal bayar di sebanyak itu. Ya, ada beberapa aplikasi pinjaman online legal yang beliau gagal bayar yang total itu nilainya jutaan rupiah. Nah, beliau sudah gagal selama beberapa hari. Dan apa saja sih resikonya? Terus kemudian apa saja yang harus dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan ketika kalian dalam situasi gagal bayar atau telat bayar seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap teman-teman. Oke, jadi ini adalah pengalaman beliau dan saat ini posisi beliau memang sedang panik dan bingung karena beliau tidak tahu lagi harus bagaimana. Ceritanya kenapa beliau sampai masuk di posisi seperti ini, gagal bayar di banyak pinjol sekaligus, hanya karena simple. Tidak mau gagal bayar atau telat bayar di aplikasi EasyCash-nya. Ujungnya beliau gagal bayar dan gali lubang tutup lubang kemana-mana. Sehingga ketika sudah mentok dan gak bisa gali lubang tutup lubang lagi, akhirnya beliau berhenti sampai sini. Nah, kalau katakanlah seandainya beliau ini masih bisa pinjol-pinjol lagi, minjol-minjol lagi, maka sudah banyak banget aplikasi pinjol yang beliau pinjam. Cuman memang ini sudah mentok aja ya, gali lubang tutup lubang. Akhirnya menumpuk seperti ini ya. EasyCash, Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, KTA Kilat, ada Kami, Cairin, Rupiah Cepat, itu banyak banget. Itu kayaknya dalam waktu rentang yang cukup cepet ya. Kenapa kok beliau bisa cepet dan bisa di ACC meskipun galbay di banyak pinjol seperti ini. Oke, sekarang apa saja yang resiko yang akan didapatkan beliau? Terutama di sini kalau kita melihat ada Kredivo, ada Kredit Pintar, dan di sini juga ada Shopee. Nah, saya rasa yang paling cepat atau paling gencar didatengin DC ke rumah adalah yang Kredivo dan Kredit Pintar ya. Untuk yang lainnya, saya rasa untuk masalah DC tidak perlu dikhawatirkan. Ada beberapa tapi itu jarang banget untuk datengin. Karena mengingat jumlahnya memang nggak sebanyak Kredivo dan Kredit Pintar. Itu sudah pasti, jadi siapkan mental untuk bertemu DC, jangan terlihat takut dan teman-teman juga jangan berpikir yang terlalu berlebihan. Oke, clear ya, masalah DC ya cuman dua itu. Sekarang masalah denda bagaimana? Untuk soal denda ya kita mau gimana lagi? Kalau kalian tidak punya uang untuk membayar, pasrahkan aja ya. Anggap aja utang kalian saat ini dikalikan 2. Itu adalah total hutang kalian keseluruhan yang harus kalian bayar. Tapi tenang, ada beberapa hal, ada beberapa program. Jika teman-teman itu kadang telat sudah lebih dari 6 bulan, maka akan ada diskon denda, diskon bunga, dan juga intinya pokoknya hutang kalian akan di-courting, didiskon, jadi hutang kalian akan jauh lebih rendah. Jadi kalian nggak perlu bayar full. Nah, itulah yang harus kalian harapkan jika kalian memang tidak ada uang saat ini untuk membayar. Kecuali teman-teman ada uangnya bulan depan. Ya udah, segera lunasi, segera beresin. Tapi saya yakin kebanyakan dari teman-teman yang sudah gali lubang tutup lubang seperti ini masih belum tahu kapan bisa bayarnya ya. Itu tadi ya, kalian harus siapkan mental, harus beranikan diri, dan masalah denda ikhlaskan aja. Nah, sekarang yang ketiga, apakah ini akan masuk ke jalur hukum atau ke pengadilan? Jawabannya enggak. Meskipun di sini pinjolnya besar-besar, saya rasa kemungkinan kecil sekali kalian akan masuk ke jalur hukum, teman-teman ya. Paling cuman gertakan, ancaman, dan lain sebagainya. Makanya itu, saya tadi bilang kuatkan mental, siapkan mental, karena kalian akan berhadapan dengan banyak DC sekaligus dari berbagai macam pinjol. Tentunya beragam, ada yang sopan, ada yang gak enak ngomongnya, ada yang menyakiti, dan lain sebagainya. Intinya di sini kalian siapkan mental, kalian harus beranikan diri. Ingat ya, kalau kalian berani, kalau kalian tidak terlihat takut, DC itu juga akan segan kepada kalian. Jadi kalau kalian merasa memohon-mohon, terus kemudian ketakutan, terlihat panik, DC itu akan menjadi-jadi untuk menagih kalian. Karena target mereka cuma satu, kalian bisa segera membayar hutang kalian. Mau dengan cara apapun asal tidak melanggar hukum. Nah, jalan satu-satunya adalah memberikan efek takut ya, ditakut-takutin kayak, mau masuk jalur hukum kayak, dikasih somasi kayak, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan teman-teman. Sekarang setelah semua itu, setelah kalian membereskan semua masalah pinjol ini, sudah kalian tahu kira-kira apa saja yang kalian harus hadapi. Selanjutnya adalah kalian tenangkan diri kalian ya. Kalian memohon ampun, berdoa, dekatkan diri sama Allah, dan meminta untuk terlepas dari hutangan pinjol. Serta kalian fokus menata hidup untuk membayar hutang kalian ya. Sisihkan aja dulu sebagian dari penghasilan kalian. Kalau kalian belum ada penghasilan,
insya Allah berusaha aja untuk terus mencari penghasilan, niatkan untuk terbebas dari hutang seperti ini. Insya Allah akan diberikan jalan, dimudahkan, dan teman-teman bisa segera terbebas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Ya, intinya fokus aja apa yang ada di depan kalian, fokus aja di keluarga kalian, fokus aja untuk melanjutkan hidup. Gak usah mikirin masalah aneh-aneh soal resiko pinjol deh, karena ya kalian stres sendiri dan belum tentu kejadian hal seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pelajaran penting. Dan buat teman-teman yang sedang galbay juga seperti beliau-beliau ini, teman-teman gak usah khawatir, tenang saja, fokus aja untuk aktivitas seperti biasanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.